Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube aku, Delvera Andriani. Nah teman-teman semua, sudah kalian lihat kan kemarin aku sudah membuat 10 pakaian adat Indonesia. Dan hari ini aku akan menambahkan 10 pakaian adat Indonesia lagi agar teman-teman lebih menambah wawasan kalian tentang pakaian adat Indonesia. Nah oke, jadi jangan kemana-mana, ditonton ya videonya. Yang pertama ini adalah pakaian adat dari daerah Jawa Barat atau biasa dikenal dengan pakaian adat Sunda. Nah, jadi teman-teman perlu kalian ketahui di sini bahwa pakaian adat Sunda ini dibagi menjadi 3 golongan sesuai status sosialnya. Yang pertama, pakaian adat untuk bangsawan, yaitu menak. Nah, menak itu sendiri adalah pakaian adat yang berupa bulu deru yang disulam dengan emas. Yang kedua, pakaian adat untuk kaum menengah, yaitu bedahan. Dan kaum menengah itu sendiri biasanya berprofesi sebagai pedagang atau saudagar. Nah, untuk yang ketiga ini, pakaian adat rakyat biasa, yaitu disebut dengan pengsi. Nah, masyarakat yang menggunakan pengsi, yaitu berprofesi sebagai petani maupun buruh. Nah, yang kedua ini ada pakaian adat dari daerah Nusa Tenggara Timur, Manggarai. Nah, jadi Manggarai ini menjadi salah satu suku yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan pakaian adatnya yang mempunyai nilai-nilai filosofi. Nama pakaian adat di daerah ini disebut juga dengan songke atau kain songke. Nah, pakaian ini adalah pakaian adat yang wajib dipakai oleh kaum wanita di Manggarai. Yang ketiga di sini ada pakaian adat dari Bali. Nah, jadi pakaian adat Bali ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah kebaya Bali yang sering digunakan oleh kaum wanita. Ada juga baju safari yang biasa digunakan oleh kaum pria. Dan ada juga kamen, yaitu kain tradisional khas Bali yang bentuknya serupa dengan sarung. Jadi pakaian ini bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Nah, yang terakhir ada sabuk prada. Sabuk prada ini biasanya digunakan oleh kaum wanita untuk menahan kamen yang ada di pinggang ya teman-teman. Nah, yang keempat ini ada pakaian adat dari daerah Kalimantan Selatan. Jadi seperti baju adat yang lainnya, pakaian adat di daerah ini juga memiliki beberapa pakaian adat. Yang pertama dinamakan Begajah Gamuling Baular Lulut. Nah, pakaian ini biasanya digunakan untuk pernikahan. Dan yang kedua yaitu ada pakaian adat yang namanya Bamar Galung Pancar Matahari. Pakaian ini juga merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Jawa. Selain itu, yang ketiga juga ada Babajukan Galung Pacinan. Berbeda dengan sebelumnya ya, pakaian ini juga perpaduan dari budaya Timur Tengah dan Cina. Dan yang terakhir dinamakan Babaju Kubaya Panjang. Pakaian adat ini merupakan hasil modifikasi atau sering disebut dengan pakaian adat modern ya. Yang kelima ada pakaian adat dari daerah Kalimantan Timur. Pakaian daerah ini sering disebut dengan nama kustin. Baju kustin merupakan pakaian adat Kalimantan Timur yang biasa digunakan oleh suku Kutai. Pakaian ini biasanya digunakan oleh golongan menengah ke atas sebagai pakaian resmi dalam upacara pernikahan di masa silam. Namun, nama kustin sendiri berasal dari bahasa Kutai yang berarti busana. Yang keenam ada pakaian adat dari daerah Kalimantan Utara atau yang sering disebut dengan Sapai Sepak. Pakaian adat ini milik suku Dayak Kenah. Suku ini juga mendiami wilayah Kalimantan Timur. Namun, pakaian adat Kalimantan Utara yang disebut Sapai Sepak ini diperuntukkan untuk kaum pria. Yang ketujuh ada pakaian adat dari daerah Sulawesi Selatan. Nah, jadi pakaian adat ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan suku yang ada di daerahnya ya. Nah, contohnya itu baju tutu, baju bodo, itu berasal dari daerah suku Bugis. Selanjutnya ada baju patunduk towaine. Pakaian yang ini berasal dari daerah suku Mendar. Dan yang terakhir baju poko dan baju sepataluk.
berasal dari daerah Toraja. Yang kedelapan ada pakaian adat dari daerah Sulawesi Barat. Pakaian adat di daerah ini dinamakan baju Sepatalu yang berasal dari suku Toraja, dan pakaian ini juga diperuntukkan khusus untuk kaum pria. Yang kesembilan kita ada pakaian adat dari daerah Gorontalo. Di daerah ini pakaian adatnya ada namanya sendiri. Jadi yang untuk wanitanya disebut juga dengan pakaian biliu. Pakaian ini banyak memiliki hiasan, pernak-pernik, dan aksesoris. Dan sedangkan untuk pria sendiri, pakaian adatnya diberi nama dengan makuta. Berbeda dengan wanita, pakaian adat kaum pria ini terlihat lebih simpel. Dan yang terakhir atau ke-10 yaitu pakaian adat dari daerah Papua Barat. Pakaian dari daerah ini dikenal dengan nama koteka. Dan nama koteka itu juga memiliki sebutan kedaerahan, yaitu hilon, harim, dan bobe. Dan koteka itu sendiri adalah pakaian tradisional yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Dan bentuknya juga cukup nyentrik. Fungsi dari koteka ini digunakan untuk menutupi bagian kemaluan pria. Nah, koteka ini sendiri terbuat dari kulit labu air yang dibuang bagian biji dan dagingnya. Dan untuk kaum wanita, pakaian adat ini disebut dengan baju kurung. Baju ini merupakan atasan yang terbuat dari kain buludru. Pakaian adat ini sudah mendapatkan pengaruh dari budaya luar dan biasanya dipakai oleh masyarakat di sekitar Manokwari. Nah, teman-teman semua, sudah kalian lihat kan 10 pakaian adat Indonesia. Buat teman-teman yang belum melihat part 1-nya, kalian nanti aku kasih link di deskripsi agar kalian lebih menambah wawasan kalian tentang pakaian adat Indonesia. Gimana teman-teman? Menarik sekali dong ragam budaya kita di Indonesia ini. Tapi itu belum semua ya, belum semuanya aku kasih tahu atau aku unjukin semua pakaian adat Indonesia, itu baru sebeberapa bagiannya. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video aku. Jangan lupa kritik dan saran boleh komen di bawah. Jangan lupa juga like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.